Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 0500890096 dari UT Bengkulu. Saya di sini akan melakukan praktek mata kuliah studi kelayakan agribisnis pada perkebunan kelapa sawit milik Bapak Candi Anggara. Saya di sini sudah bersama dengan pemiliknya, yaitu dengan Bapak. Saya Candi Anggara. Baik Pak, saya di sini akan melakukan wawancara mengenai tentang studi kelayakan agribisnis di perkebunan Bapak. Nah, yang pertama itu yang akan saya pertanyakan, berapa banyak atau luas hektar rata-rata produksi pemanen Bapak selama satu pemanenan? Satu kali jawabnya. 4 hektar. 4 hektar. Untuk hasil produksinya itu selama satu kali panen itu berapa Pak? Sekitar 2 ton ya. 2 ton. Itu dilakukan berapa minggu sekali? 2 minggu sekali panen. 2 minggu sekali. Untuk membantu proses pemanenan Bapak itu, apakah Bapak lakukan sendiri atau ada yang membantunya? Saya memakai tenaga orang lain, kakak saya sendiri. Berarti ada yang tukang manennya ya Pak berarti? Iya. Berarti Bapak cuma melakukan pemantauan saja? Iya, nyuruh orang. Terus untuk setelah proses panen itu, bagaimana penjualan sawitnya itu? Ada tengkulak yang ngambil ke kebunnya, jadi dijual ke tengkulak. Oh, berarti tidak dilakukan langsung ke pabrik ya Pak? Enggak. Terus selanjutnya, menurut Bapak ini Pak, bagaimana potensi pasar terhadap sawit itu? Apakah banyak permintaannya? Mungkin kalau sekarang ini ya banyak permintaannya, karena sekarang kan musim kemarau, jadi banyak yang membutuhkan sawit. Itu terbukti dari sekarang sawit harganya mahal, sekitar Rp3.000 per kilonya. Terus untuk lokasi kebun Bapak ini, kebun sawit Bapak ini sudah dibuat badan hukum atau hanya surat keterangan, atau bibit sawitnya Bapak itu ada sertifikatnya? Ada itu semua, surat tanahnya ada, sertifikat, lalu bibitnya juga ada suratnya. Bapak pakai bibit apa kalau boleh tahu Pak? Untuk di kebun yang dipanen itu sekarang saya pakai produknya dari PPKS Simalungun, jenisnya, varietasnya. Itu 4 hektar itu semua? 4 hektar ya itu semua. Untuk wilayah Bapak ini mayoritasnya ini juga menanam sawit, atau dampaknya sendiri dari budidaya tanaman sawit ini gimana? Ya, sekitar sekitar tempat saya tinggal ini semuanya sawit, bisa dilihat ini kebun saya. Tapi ada juga yang menanam karet, itu di belakang kebun saya itu ada tanaman karet gitu. Berarti belum semuanya itu perkebunan sawit gitu, belum ya Pak? Masih separuh atau Memang belum, cuman kalau sekarang hampir merata eh, sawit, tapi juga masih ada karetnya. Jadi kalau punya perkebunan Bapak Candi ini khusus sawit atau gimana? Ya, ini sawit sawit aja, ngeblok sawit gitu di belakang rumah. Nggak ada tanaman lain, nggak ada tumpang sari, nggak ada. Berarti khusus sawit ya Pak ya. Terus lokasi Bapak ini juga di desa sendiri ya Pak ya, di desa Karangtengah ya Pak. Iya. Jadi untuk proses kayak penjualan itu tidak langsung dilakukan ke pabrik langsung ya Pak. Jadi melalui tengkulak atau toke kalau bahasa di sini ya Pak. Iya. Untuk kekurangan atau kelebihannya Bapak itu gimana menanam sawit ini? Kekurangannya ya mungkin, kalau kekurangan mungkin kayak musim sekarang ini
Mungkin kalau sekarang ini kemarau masuk ke penghujan, jadi waktu panennya itu sering hujan, jadi karena kan diangkutnya pakai motor ya, Iya. untuk ngangkut hasil panennya itu kadang licin, jalannya susah, masih tanah kan. Lalu juga kalau hujan tiba-tiba waktu panen kan, yang namanya orang panen kehujanan, orang kerja kehujanan kan pasti menghambat pekerjaan gitu. Terus mungkin kalau kelebihannya musim hujan sekarang ini bagus untuk sawitnya, karena sawitnya dapat menyerap air hujan gitu, karena sawit kan perlu Iya. air yang sangat banyak begitu. Untuk biayanya sedikit ya Pak ya, minta peng itu. Kalau untuk biayanya itu pemanen itu apakah kayak misal nih Bapak yang menyediakan bensin, menyediakan motor, menyediakan snacknya, atau gimana? Apa pemanennya itu bawa sendiri dari rumah gitu? Kalau di sini saya sistemnya eh, pemanen saya itu tinggal manen, jadi semuanya urusan saya, jadi motornya, bensinnya, semuanya, makanannya itu saya semua. Dari Bapak semua ya, berarti tidak ada kayak pemanennya itu harus menyiapkan bensin, Enggak kayak ini ada. enggak ada. Baik Pak, itulah tadi sedikit wawancara saya terhadap Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.